Tahukah saudara, apa yang menjadi godaan terbesar dari seorang pengajar kitab suci? Ya, mereka seringkali sangat rentan terjebak ke dalam satu situasi dan kondisi di mana sampai pada satu titik mereka hanya akan pandai menjadi pengajar, hanya pandai mengajarkan sesuatu yang baik tanpa menjadi pelaku dari apa yang mereka ajarkan. Mereka akan bisa berkata, mari kita sama-sama menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dirinya sendiri tidak mengeluarkan apapun untuk melakukan hal tersebut. Tidak sedikit ada juga yang berkata, kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, tetapi faktanya mereka sendiri tidak membuktikan secara nyata bahwa mereka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dirinya. Nah, saudara, apakah ini hanya menimpa kepada para pengajar kitab suci saja? No, tidak. Semua ini juga menimpa kita semua sebagai orang tua. Sebagai orang tua kerap kali kita pintar pandai mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita tanpa memberikan teladan yang baik dengan cara menjadi pelaku dari apa yang kita ajarkan. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini akan melahirkan generasi-generasi yang tidak takut akan Allah. Generasi-generasi yang memberontak kepada Allah. Generasi-generasi yang bisa dikatakan kurang sehat, bahkan dikatakan sakit. Tetapi berbeda, saudara. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Dalam teks yang akan kita baca hari ini, itu menunjukkan Yohanes tidak hanya seperti itu. Mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, Yohanes bukan hanya seorang yang tahu siapa dirinya, tahu jati dirinya bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan salah seorang nabi yang akan datang, tetapi dia adalah seorang suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya, faktanya ketika dia melihat Kristus datang kepadanya, dia tanpa ragu memberitakan kepada orang di sekitarnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mungkin saudara berkata, Pak, kalau cuma seperti itu saja sih, saya pikir semua orang bisa sangat setuju sekali. Saya pun juga dengan mudah bisa melakukan hal tersebut. Bahkan setiap minggu kita bisa mendengarkan para pengkhotbah melakukan hal itu. Memperkenalkan orang datang kepada Kristus. Tetapi saudara, mari kita melihat ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan saudara tahu apa yang terjadi berikutnya? Kitab suci mencatat dengan sangat jelas sekali. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Murid yang dekat dengan Yohanes Pembaptis, gara-gara khotbahnya Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah, maka kedua muridnya itu pergi mengikut Kristus. Saudara, kalau saya seorang pengajar kitab suci, saya seorang pengajar di sebuah seminari, sebagai seorang pengajar saya bisa merasakan kalau ada orang-orang mahasiswa, kalau ada para mahasiswa yang memiliki loyalitas kepada kita, itu rasanya akan sangat berbeda sekali, saudara. Saudara akan merasa sangat senang sekali. Nah, seandainya 2 murid yang tadi dikatakan itu menjadi orang murid-murid yang sangat loyal kepada Yohanes, dan ketika Yohanes mengatakan kepada mereka tentang siapa Kristus, mereka lalu pergi. Wow, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. 2 orang murid. Tetapi Yohanes tidak merasa bahwa itu akan menjadi satu penyesalan. Kenapa aku tadi harus berkata seperti itu? Enggak.
Yohanes dengan sukacita membiarkan 2 orang muridnya itu untuk pergi mengikut Kristus. Dua orang murid inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dari para rasul, murid-murid utama Tuhan Yesus yang akhirnya memberitakan tentang siapa Kristus itu kepada dunia. Dan melalui pemberitaannya itu, maka saudara dan saya bisa menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik sekali. Yohanes bukan hanya tahu siapa dirinya, tapi dia juga memberikan teladan yang baik. Mengantar orang-orang untuk sampai dan datang kepada Kristus. Membiarkan mereka mengikut Kristus. Saudara, ini yang seharusnya saudara dan saya teladani. Kita harus membawa sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya bertanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan itu mengikut Kristus, bukan menjadi pengikut kita. Sebagai orang tua, kita wajib untuk membawa anak-anak kita lebih taat kepada Kristus melalui firman-Nya dibandingkan taat kepada kita kalau perintah-perintah kita ini bertentangan dengan perintah-perintah Kristus yang ada di dalam kitab suci. Saudara dan saya harus bangga ketika melalui hidupmu dan hidupku, melalui hidup kita bersama, banyak orang itu akhirnya datang dan mengenal Kristus. Dan mereka semua menundukkan diri kepada Allah melalui kitab sucinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya melalui renungan Alpa hari ini, saudara dan saya dicelikkan, kita dicerahkan untuk menjadi teladan. Bukan hanya pengajar kitab suci, tetapi juga menjadi pelaku kitab suci dan membawa orang melalui diri kita, membawa orang lain datang kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.